Dah. Oke guys, jadi ular kita sudah jadi, ular pesanan kita sudah jadi. Cantik sekali. Kita sudah sempat post di media sosial dan mereka sangat penasaran siapa pembuatnya. Pembuatnya ini bapaknya nih. Di Selimau, Teluk Selimau atau Selimau? Selimau. Selimau 1. Ya, beliau ini pembuatnya. Jadi kalau mau pesan barang-barang semacam ini kita untuk kasih takut monyet nih. Ular guys. Jadi selain ular di sini juga seperti yang saya jelasin kemarin, ini ada penyu. Bagus banget buat miniatur replika penyu di taman seperti itu atau di belakang rumah. Jadi sebenarnya ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi sampah. Ya, apalagi kalau ini dibakar, ini kan mengeluarkan asap yang beracun buat kesehatan. Jadi daripada dibakar, mending diolah lagi seperti ini. Jadi barang seni. Ini bisa bertahan bahkan 10 tahun nih Pak ya. Lebih ya. Diganti warnanya, maksudnya dicat lagi gitu. Bisa bertahan lama. Jadi selain itu juga bisa mendukung usaha Bapak Hanafi yang selain juga usaha tambal ban, cukur di sini juga membuat kerajinan tangan dari ban bekas seperti ini. Tapi walaupun dari barang bekas, tapi kualitasnya bisa bernilai jual tinggi. Apalagi kalau sudah dilirik sama pasar-pasar atau pada saat pameran-pameran itu. Mungkin nanti Bapak tertarik untuk bawa ke pameran Pak ya, kalau pada saat ada acara pameran gitu. Ya lah, Ya. Selain juga mungkin yang lainnya bisa Jadi ini Pak, mantap. Jadi kita sudah bayar sama bapaknya. Nanti akan kita pasang di kebun. Ikuti terus penelusuran kita di Asian Survivor. Oke guys, jadi ini adalah jebakan ular kita, berangkap yang paling efektif dalam mengusir monyet. Jadi karena monyet itu takut banget sama ular, jadi kita pasang ini. Harapannya ketika dia melihat ini nih, monyetnya langsung lari terbirit-birit. Jadi dalam beberapa hari terakhir serangan monyet sudah mulai berkurang, bisa dilihat di sana. Yang tersisa itu mungkin yang pernah didatangi monyet, sisanya semuanya tumbuh dengan baik. Itu berkat dengan upaya kita berusaha mencari cara untuk mengusir monyet selain dengan jebakan, hingga akhirnya kita gunakan ini. Karena kita sudah berdamai dengan monyet, kita tidak lagi membuat jebakan monyet. Yang kita lakukan adalah menipu monyet dengan patung ini, dan juga ngasih sesajen. Di sebelah sana tuh ada sesajen tuh. Kalau bisa di shoot dengan kamera, nanti kita juga akan ke sana. Jadi itu sesajen yang akan kita kasih ke monyet. Jadi ini ya guys, jagung kita. Jagung kita ini memang banyak yang tumbuh kemarin mati karena serangan ulat ya. Yang demikian bisa dilihat masih bisa lah, ada harapan untuk dipanen gitu. Dan ini memang upaya kita selama masa pandemi ini untuk tetap produktif, untuk melakukan segala sesuatu
yang bermanfaat bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita juga berbagi dengan orang lain. Jadi ini monyetnya. Kan monyet. Monyet. Ya, ini ularnya. Sudah ada ularnya di sini. Dan juga ada bayam kita yang sudah kita tanam dan kita sudah panen bijinya sebagian, tapi kita masih akan cari bijinya sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan, jadi kita tidak perlu membeli bibit lagi. Harapannya nanti kita bisa memproduksi bibit dari tanaman-tanaman yang akan kita tanam sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu harus membeli. Ya guys, jadi bisa ikut ke sini. Kita ada jalan ya. Ke situ aja. Karena istri ini lagi sedang menggunakan baju kerja, jadi ya susah untuk mengambil gambar. Oke. Sini ada bangkai, ini agak sedikit bau. Di sini kita buat seperti biasa, kita buat bedengan-bedengan seperti ini untuk bercocok tanam. Karena kita benar-benar masih pemula, jadi ya. Kacangnya sayang banget. Kenapa dia? Petik boleh. Bisa Dipetik boleh. nanti. Ini banyak nih. Ada juga di sana, banyak lebat di sana buahnya. Banyak buahnya kok, aman aja. Enggak, itu kayaknya udah cukup sih dipanen. Jadi kita memang tanam kacang, terus juga kita macam-macam. Nanti kita buat pembibitan di sini. Pembibitan di sini atau enggak di sana nanti. Pembibitan sawi, karena ternyata sawi juga banyak peminatnya guys. Tapi memang perawatannya mesti intens, dan itu tidak masalah bagi saya. Karena memang hari-hari ke depan kita memang berfokus untuk berkebun dan bertanam. Sana boleh dilihat ularnya tuh. Sekilas seperti ular beneran tuh. Siap mencari mangsa. Oke. Jadi ini bayamnya kita akan cabut nanti karena sudah tidak dikonsumsi lagi, udah kecil. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari situ. Jagungnya siap panen juga. Dan kita juga mempersiapkan lahan lagi guys di sebelah sini. Nanti kita akan bersihkan lahan ini. Kita akan tanami berbagai macam sayuran dan juga kita akan beternak bebek di sini. Ya, kita akan beternak bebek di sini. Bukan hanya masa pandemi, tetapi mungkin beberapa hari ke depan. Kita akan belajar terus bagaimana cara beternak yang efektif, yang juga mungkin bisa untuk kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan kita berpikir bagaimana kita mengelolanya secara profesional tentunya. Oke, ini pondok kita di awal-awal kita memulai berkebun. Pondoknya sederhana banget, jadi kita membeli terpal, terus membuat atap sedemikian rupa, jadi kalau hujan kita bisa berteduh seperti itu. Dan sebelah sana itu masih tanahnya orang. Sudah sebelah sana juga itu ada lahan kosong, lahan tidur, yang tentunya kalau tenaga kita kuat, kita juga bisa kelola, diizinkan sama pemiliknya untuk dikelola. Mungkin kita bisa tanam jagung atau tanam apa-apa aja yang bisa kita tanam selama musim pandemi atau juga mungkin hari-hari ke depan. Ya, oleh karena itu kami berharap tetap menyimak video-video seru kita hanya di Asian Survivor. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di sudut kanan bawah. Dan untuk menyimak video-video lainnya, bisa juga simak video-video lain yang ada di channel ini, yang tentunya bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan mungkin, atau juga berbagi berita-berita menarik yang tentunya bisa disimak di Asian Survivor. Oke, simak terus hanya di Asian Survivor. Cukup. Oke guys, kita masih dari kebun dan kita panen timun kecil-kecil gini guys. Tuh, ini setelah kita berdamai dengan monyet, kita akhirnya bisa menghasilkan panen timun guys. Nah tuh, walaupun kecil-kecil, tapi rasanya jauh lebih aman karena kita menikmatinya bebas dari bahan kimia. Kita tidak menggunakan bahan kimia. Jadi kita tanamnya sistem tumpang sari.
kita tanam timun ini di antara jagung yang sudah tumbuh kita tanam. Oke. Ambil lagi yang itu Kak. Jadi di antara rimbunan Di bawah situ tadi. di mana ya? Nggak ada. Menghilang dia. Di bawah ada tuh. Nggak tahu di mana tadi. Hilang sudah. Itu di bawah situ. Di bawah batang. Nah, itu. Yang kecil ini. Mau atas kanan dikit kanan. Kanan. Nah, Nah, ini dia. Tidak terlihat ternyata. ini belum diambil Kak. Hah? Ini satu lagi. Mana? Sudahlah, biarin aja dulu tuh. Itu serius. Udah gede lah itu. Alhamdulillah aku udah lihat. Ini nggak bisa penuh. Ini loh, ada plastik kan di situ. Lihat gayaku. Nggak ada plastik loh ini. Nggak ada. Aku ambil aja dulu. Ini ular yang kita pasang tadi. Panen aja lah ya daripada mundur duluan. Masukin sini, ambil lagi tadi tuh. Sana. Ntar lu, aku mau video ini. Ayo. Taruh sini di atas sini biar nggak kotor. Gimana ambil? Makanya aku ambil plastik Bani supaya aku taruh. Terus maksudnya taruh ini apa dong? Udah lah, fotoin lah dulu.